Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Sofyan, Ya. sekarang kan Bapak tadi udah mengemukakan Ya. bahwa ada 4 juta ton Ya. beras ya Ya, beras. yang ada di gudang Bulog. Ya. Jadi berarti itu gabah Ya. yang dibeli tadi dengan 6.500, Ya. kemudian sudah digiling, kemudian sudah masuk di gudang. Betul? Betul. Oke. Nah, itu tentunya dengan kata lain bahwa itu sungguh-sungguh sudah tersedia dengan betul dalam angka sebanyak 4 juta. Nah, selama ini ya sebelum-sebelumnya atau maksimum pernah hanya terjadi paling 3,8. Ya. Nah, kemudian disesuaikan dengan harga. Berarti kan tidak mungkin harga naik, ya, tidak mungkin kalau sudah naik itu kan tinggal market operation toh. Karena sudah tersedia ya barang untuk diluncurkan toh. Nah, kemudian timbul dulu diskusi ada 2 hal gitu. Ada katanya beras di gudang ya, apakah betul itu? Yang sebanyak 1 juta ton adalah ekspor pada tahun sebelumnya, ada di gudang yang sekarang kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Apa betul itu? Ya. Hari ini kan kita dapat berita di Bulog itu akan ada nanti kurang lebih 300 ton Oh, 300. beras akan rusak. Ya kenapa ya? Memang terlalu lama menyimpan itu. Mestinya barang itu cepat keluar. Iya. Beras itu Pak Japar ya, kami pengalaman. Apa itu tidak daya simpan dengan gudang yang baik, kering, itu paling lama 1 tahun, 6 bulan. Kalau bisa 6 bulan sudah keluar. 6 bulan. Teorinya ada 2 tahun nggak mungkin di lapangan. Jadi kondisi beras itu kan udara Indonesia ini nggak seperti di teori, ada kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, kadang berubah-ubah. Nah, di petani-petani kita beras itu paling lama ditahan 6 bulan lah. Kalau setahun itu dipaksa-paksa. Gudang kita itu tidak ada yang pakai AC dan atau tidak ada yang pakai pemanas. Jadi berarti tergantung kelembaban di luar masuk ke dalam gudang. Oke. Jadi Sebentar, saya ini agak aneh. Budaya bangsa Indonesia, Pak Japar, kita itu sebetulnya nggak nyimpan beras. Nenek-nenek kita gabah. Mestinya Bulog itu nyimpan gabah. Iya. Kenapa? Kalau gabah mau 2 tahun, 3 tahun, saya percaya asal kadar air 14. Dan dia tidak akan pernah kutu bisa tembus. Kemudian dia tidak akan pernah rusak. Mestinya pemerintah harus berpikir membuat satu badan apakah penyangga pangan yang tugasnya mirip-mirip Bulog atau Bulog juga yang menjalankan, tapi menyimpannya itu gabah. Memang konsekuensinya kalau nyimpan gabah itu kapasitas gudang harus 2 kali lipat. Intinya itu. Ya gitu. Ya. Kalau konversinya Ada yang lebih gitu. Sebetulnya kalau kita nyimpan dalam kadar air 14 itu rendemennya 64. Jadi antara 60 sampai 64. Jadi itu sudah standar gitu. Nah, bagusnya Pak, ya kita berbicara teknis. Saya kan pernah kerja di Bulog, Pak. Ya. Saya pernah kerja di Bulog, saya bagian quality control, saya main gudang dan lain-lain. Ya. Hama. Nah, memang kalau gabah ya tidak ada hamanya. Yang kedua, kalau karung gabah itu ditumpuk, beda dengan karung beras. Karung gabah itu ada rongga-rongganya kan, gabah Ya. itu tidak solid kan. Kalau beras kan langsung banyak menyatu. Nah, itu mengeraskan jadinya. Kalau gabah itu ngelawan gitu. Ada sumber kerja toh. Nah, itu sebetulnya juga baik. Nanti kita diskusikan lagi itu. Nah, Pak, coba Bapak ya mewakili petani ya, kemudian menjelaskan bagaimana yang disebut beras oplosan itu, kan? Ya, yang kemudian Menteri mengatakan ya tidak boleh oplosan itu. Bagaimana memberikan pemahaman itu? Oplosan ini juga cara pandang
Kita agak beda. Ya, ya betul. Jadi gini, saya nyebut itu oplos kalau beras tidak bagus dicampur bagus. Dan itu harus dibuktikan di lapangan. Artinya beras katakan apa paling mudah dah, medium dicampur premium itu oplos. Tapi yang terjadi banyak di lapangan itu kita harus jujur juga. Di Indonesia ini nanam padi itu varietasnya bervariasi. Jadi ada Mekonggo, ada Impari, masih ada IR64. Nah itu masuk ke dalam satu penggilingan, ini barang bentuknya beda-beda. Sehingga kalau kita secara visual melihat seperti di oplos, padahal enggak. Ini juga kita harus cermat di situ. Pengertian oplos itu kok kalau di penggilingan enggak, tapi kalau sesudah jadi beras, nah itu. Tapi satu hal, Pak. Ya. Kita kan memang yang terlanjur oplos itu bahasa jelek. Seperti namanya, apa namanya? Bahasa nunya, sama kalau kita berbicara politik. Ya politik. Saya dipolitikin ya toh. Saya dicurangin kan. Ya. Padahal politik. Nah, sama oplos itu seperti oplosan itu adalah perbuatan yang jelek. Padahal yang disebut oplosan itu mencampur. Ya. Oh, nah, bisa. Misalnya kan terkadang kan malah jangankan itu beras apa namanya dimakan itu dicampur sedikit pulut supaya lagi pulut. Iya dong, itu oplos. Nah, varietas apa A dengan B. Iya. Nah, apalagi kalau kita ingin memberikan merek misalnya Pandang Wangi, ya tidak 100% Pandang Wangi, tidak bisa harganya dapat itu dicampur memang sekian untuk ya seperti kopi misalnya dicampur dengan apa namanya kalau di Jawa Timur itu nah dicampur dengan jagung tau dah. Nah seperti itu. Jadi pemahamannya sebenarnya oplosan itu ada dua. Ada oplosan itu mencampur barang jelek, ya kemudian ada memang dicampur seperti itu baru menjadi beras yang enak kan? Ya itu. Tapi Pak Sofia ya mesti diberikan penjelasan kepada konsumen tuh, walau Bapak kan sebagai produsen karena terkena juga ya toh bahwa Bapak itu sebenarnya kan pemahamannya petani itu ya juga ya, memproduksi beras toh, bukan memproduksi gabah dong. Nah ini oke. Dari Bapak kan penggilingan itu ya yang malah yang terhimpun dalam perpadi ya. Kemudian termasuk kita itu namanya penggilingan kecil, bisa menengah bisa ya tergantung ya, menengah kecil. Dan kemudian kan juga ada KTNA. Dan itu Pak Sofyan yang kalau kita mengatakan milik KTNA sebenarnya itu sudah milik pribadi anggota KTNA toh, bukan lembaga KTNA yang punya toh, bukan kan? Betul? Ya, penggilingannya. Dan juga banyak kan bantuan-bantuan pemerintah tentang penggilingan yang dialokasikan kepada kelompok tani toh, yang kelompok tani kepunyaan KTNA bukan? Nah, itu. Nah, bagaimana bisa ya kebijaksanaan ini tadi Bapak juga sudah singgung bahwa bagi penggilingan besar ya bisa membeli jadi ada membeli dengan lebih murah. Jadi ada disparitas daripada kebijaksanaan ya. Ada homogenitas kebijaksanaan yang sesungguhnya tidak boleh, harus ada disparitas. Ada perbedaan perlakuan toh. Bagaimana pandangan Bapak sebagai KTNA tentang ini? Ya. Sebetulnya Presiden sudah pernah mengingatkan itu. Kalau penggilingan besar itu bandel-bandel dalam hati menguasai hajat hidup orang banyak, itu kita harus punya perhatian. Tapi ada Pak Japar, penggilingan besar kita itu didatakan hanya 0,6%. 0,6%. Artinya musuhnya itu 99%. Kok kalah yang 99% dengan 0,6. Orang nggak melihat kapasitas. Nah, yang 0,6 ini Pak, kapasitasnya pabriknya itu sampai 800 ton per hari. Itu saya mau tanyakan Pak. Ya. Pertanyaannya sederhana. Ya. Ini 0,6% penggilingan besar memproduksi beras berapa persen dari keseluruhan? 20%? Kira-kira? Ya. Ya. Nah, berarti oleh perusahaan
penggilingan menengah dan kecil ya, cuma dulu penggilingan menengah yang kecil ya itu memproduksi beras 80% dari seluruh. Betul begitu? Nah, bagaimana Pak Sofyan ya? Bagaimana kita bisa tadi memberikan seyogianya aturannya bagaimana agar supaya ya yang kecil-kecil ini tidak tergilas. Ya kan? Bapak kan tahu yang kecil ya sudah tua pada umumnya. Kemudian memang dengan teknologinya sudah tua, tapi teknologinya walaupun tidak tahu memang itu rendah beras pecahnya kan, hasilnya kan tidak seefisien dengan pabrik besar, ya kan. Nah, kemudian ada juga lagi itu besinya kan penyesuaiannya biasa kita ganti toh, tapi itu tidak diganti. Dan kenapa pada umumnya pabrik kecil itu sepertinya tidak mampu mengganti pabriknya menjadi baru gitu loh. Yeah. Jadi terus berarti pada waktu dia menyewakan ongkos giling dan juga membeli gabah untuk digiling, tidak bisa menyetor modal untuk nanti membeli yang baru. Yeah. Kan begitu. Nah, bagaimana aturan bisa berlaku berbeda atau menurut Bapak seyogianya bagaimana aturan itu kepada dua komponen ini? Ya. Kalau saya itu nggak perlu aturan panjang-panjang Pak. Oh betul. Jangan diberikan kesempatan untuk beras itu kepada orang per orang yang punya kapasitas besar. Maksudnya? Karena dia menguasai itu. Ya. Saya setuju kalau Presiden menyampaikan kalau dia bandel diambil alih. Nggak perlu nunggu bandel, kalau perlu sekarang diambil alih urusan beras. Kenapa negara tetangga kayak Vietnam, Cina dan lain-lain beras itu dikuasai negara Pak? Kalau namanya beras. Tadi saya sampaikan kapasitasnya saja Pak. Satu hari yang dekat di Ngawi itu satu hari Pak 200 sampai 300 ton. Kalau semua per hari. Ton per hari beras. Nah. Kalau di kapasitasnya ditinggikan lagi, dia satu hari bisa sampai 800.000 ton beras. Satu hari, Pak. Sementara penggilingan kita di kampung itu, ada yang cuma 5 ton, ada yang 10, ada yang 60 paling tinggi, 60 ton per hari. Mereka itu ratus. Nah, artinya begini, selain kapasitas, produk dia itu yang keluar premium. Artinya disuruh beli HPP 7.000 pun mereka masih senyum Pak. Kenapa jual berasnya di atas 17? Rata-rata produk-produk mereka itu nggak ada harga berasnya di bawah 17.000. Di pasaran muncul 17,5, ada 18. Ini yang sebetulnya kita cermati, ini sebetulnya yang berkuasa. Saya nggak nyebut mafia, tapi ini kekuatan ekonomi yang harus kita perhatikan dan ini harus dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kita 0,6 loh Pak, 0,6 bisa mengendalikan beras kita. Makanya teman-teman di Perpadi itu hampir 40% penggilingan padinya tutup. Ya benar Bapak, cek aja ke lapangan, karena orang kita juga banyak di situ. Saya tanya gimana penggilingan, nggak berani kita beli gabah sekarang. Boleh jadi beras pun nggak bisa dijual juga. Jadi dari GKG-nya saja sudah 15.000. Mau disuruh jual berapa beras produksi kita? Dengan mesin slab kampung, walaupun sekarang sudah ada yang modern juga yang mesinnya sampai 60 miliar ada sih teman-teman itu. Tapi kapasitasnya kan terbatas, daya serapnya terbatas. Kalau perusahaan besar daya serapnya nggak bisa dibatasi. Dan itu juga disuruh beli harga APP. Kenapa itu? Dikasih tahu bilang beli seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa disuruh beli lebih murah? Supaya yang grupnya penggilingan padi kita ini nggak tersaingi. Jadi mereka yang pabrik besar disuruh beli HPP supaya yang lainnya, ya petani kita tanam terus terang menjual ke sana. Itu kalau di penggilingan padi kita yang di desa-desa itu kan pakai patokan 6,5 Pak. Sementara mereka itu bisa berani beli 7 sampai 77 Pak. Mereka berani karena mereka mesinnya canggih. Pada saat beras itu diolah keluar kan barangnya premium.
dia nggak jual harga yang 15 ribuan, harga yang 17 ribuan, dan pasarnya juga retail-retail yang konsumennya menengah ke atas. Ini sebetulnya yang harus Supermarket kita dijualnya. Gitu. Kalau menurut saya itu yang harus diawasi betul, dan itu harus menjadi perhatian pemerintah. Oke. Kalau semuanya diambil alih negara ya bagus juga lah. Artinya mengambil itu mengendalikan, Pak. Ya, harus. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi.